Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang dengan saya sendiri Amelia Fitri dan rekan-rekan saya Dwi Ayu Azizah, Cahaya Valina Putri, Tia Ramadhani, Muhammad Abdul Iksan, Hafiz Muzaki, dan Fadila Rana Syafriani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teorema sisa Cina. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Pep Brudalzanu, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori bilangan. Next. Eh, baik, materi pertama akan disampaikan oleh Dwi Ayu Alisa kepada Dwi. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita masuk kepada kasus dari teorema sisa Cina ini, mari kita lihat dulu sejarah dari teorema sisa Cina. Pada zaman dahulu, orang-orang beruntung eh, menemui masalah dalam hidupnya terkait sisa hasil bagi. Hal ini terjadi ketika mereka tidak mengetahui banyaknya barang yang dimiliki, tetapi mereka memiliki sejumlah informasi bahwa jika banyaknya barang itu dibagi dengan sejumlah bilangan, maka akan menghasilkan sisa-sisa tertentu. Kebanyakan orang mungkin akan melakukan perhitungan coba-coba. Kadang terselesaikan dengan cepat, kadang juga dengan lambat, bahkan sampai tidak ditemukan solusi. Pada tahun 1809, ketika menganalisis batu disebut palas, Carl Friedrich Gauss menemukan kembali metode yang digunakan orang-orang Tiongkok sejak dahulu yang sekarang dikenal dengan teorema sisa Cina. Jauh sebelum itu, sekitar abad ke-6 Masehi, teorema sisa Cina telah ditemukan dalam astronomi Cina kuno untuk mengukur pergerakan planet. Menurut catatan sejarah, masalah pertama terkait teorema sisa Cina tertulis pada buku karya Jenderal Sun Tzu 544 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi, atau juga dikenal sebagai Master Sun. Dalam bukunya yang berjudul Sun Tzu Sanqing, ia menuliskan persoalan berikut. Ada barang yang jumlahnya tidak diketahui. Jika kita membaginya dengan 3, maka tersisa 2. Jika kita membaginya dengan 5, maka tersisa 3. Jika kita membaginya dengan 7, maka tersisa 2. Berapa jumlah barang itu? Di buku tersebut hanya tertulis soal seperti itu tanpa ada solusi sehingga menimbulkan ketertarikan untuk menyelesaikannya. Sekitar abad ke-6 Masehi, suatu algoritma untuk menyelesaikan permasalahan Sun Tzu ditemukan. Algoritma tersebut melibatkan konsep kongruensi modulo dan sekarang kita kenal dengan teorema sisa Cina. Disebut Cina karena permasalahan pertama terkait dengan teorema tersebut ditemukan di negeri tirai bambu tersebut. Eh, Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahaya Valina Putri. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi ada sebuah kasus yaitu sebuah perusahaan e-commerce mempunyai 3 gudang yaitu gudang A, B, dan C yang mengirimi paket ke satu kota besar. Nah, sistem pengiriman perusahaan ini dibatasi oleh jenis kendaraan dan rute sehingga paketnya harus dikumpul dalam jumlah tertentu sebelum dikirim dari masing-masing gudang. Nah, ada ketentuannya yaitu gudang A hanya bisa mengirim jika paket dalam jumlah kelipatan 5. Misal, satu truk muatnya 5 paket. Dan gudang B hanya bisa mengirim jika paket dalam jumlah kelipatan 7. Dan gudang C hanya bisa mengirim jika paket dalam kelipatan 11. Next. Nah, suatu sore setelah disortir, sisa paket di gudang-gudang tersebut memenuhi gudang A ketika dihitung tersisa 3 paket, yang artinya total paket X pada saat itu memberikan sisa 3 jika dibagi 5. Nah, gudang B tersisa 4 paket bila dibagi 7, dan gudang C tersisa 6 paket bila dibagi 11. Nah,
berapa jumlah minimum paket total yang mungkin ada sekarang sehingga kondisi sisa tersebut terpenuhi pada ketiga gudang. Jadi masalah tersebut itu bisa kita modelkan sebagai sistem kongruensi, yaitu jika X dibagi 5 sisanya 3, jika X dibagi 7 sisanya 4, dan jika X dibagi 11 sisanya 6. Nah, ini sistem kongruensi ini bisa diselesaikan dengan teorema sisa Cina karena semua modulonya relatif prima berpasangan. Nah, teorema sisa ini menjamin adanya solusi tersebut unik. Nah, kita kalikan uh, solusi tersebut unik modulo M 5 dikali 7 dikali 11 yang hasilnya 385 yang artinya terdapat satu kelas solusi X yaitu modulo 385. Nah, dengan menerapkan teorema Cina ini kita mendapatkan solusi unik modulonya itu 385. Nah, solusi ini nominalnya ada di rentang 0 sampai 385. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Madani. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan penyelesaiannya yaitu diketahui sistem kongruensi linearnya kita mempunyai tiga persamaan linear. Yang pertama yaitu X kongruensi 3 modulo 5, X kongruensi 4 modulo 7, dan X kongruensi 6 modulo 11. Pertanyaannya yaitu, berapa jumlah minimum paket total yang mungkin ada sekarang sehingga kondisi sisa tersebut terpenuhi pada ketiga gudang? Next. Untuk yang pertama, kita hitung hasil kali semua kelipatan pengirimannya. Langkah yang pertama, kita akan mencari nilai N, di mana nilai N ini adalah hasil kali dari seluruh modulo yang ada. Maka kita dapat 5 dikali 7 dikali 11, yaitu sama dengan 385. Jadi kita dapat nilai N-nya yaitu 385. Setelah kita mencari nilai N, selanjutnya kita akan mencari nilai N1, N2, dan N3. Untuk mencari nilai N1-nya, yaitu N, N1. Di mana yaitu nilai N-nya tadi 385 dibagi 5 sama dengan 77. Dan untuk nilai N2-nya yaitu 55. Dan untuk nilai N3-nya sama dengan 35. Selanjutnya kita akan menghitung M1 inverse N1 dan modulo N1. Di mana kita akan mencari nilai M1, M2, dan M3-nya. Yang pertama kita akan mencari nilai M1-nya. Untuk mencari nilai M1 inverse N1 modulo N1, tadi kita sudah mendapatkan nilai N1-nya yaitu 77X kongruen 1 modulo 5. Setelah disederhanakan, 77 itu dibagi 5, sisanya 2, 2X kongruen dengan 1 modulo 5, 2X kongruen 6 modulo 5, maka kita mendapat X-nya yaitu 3 modulo 5. Jadi untuk nilai M1-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari M1 inverse kita akan mencari nilai M1, M2 inverse N2 modulo N2. 55X kongruen 1 modulo 7. 55 dibagi 7 sisanya 6. 6X kongruen 1 modulo 7. Maka kita dapatkan hasil X-nya yaitu 6 modulo 7. Maka nilai M2-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita akan mencari nilai M3. M3 inverse N3 modulo N3, di mana 35X kongruen 1 modulo 11. 35 dibagi 11 sisanya 2, maka kita tulis 2X kongruen 1 modulo 11. 2X kongruen 12 modulo 11, maka kita dapat nilai X-nya kongruen 6 modulo
11. Maka M3-nya sama dengan 6. Selanjutnya, berdasarkan teorema sisa Cina, diperoleh untuk mencari nilai X-nya itu kita menggunakan rumus sigma I sama dengan 1 menuju 3 AI MI NI dikali modulo N. Di mana untuk X-nya sama dengan yaitu 3 dikali 3 dikali 77 ditambah 4 dikali 6 dikali 55 ditambah 6 dikali 6 ditambah 35 dikali mod 385. 693 ditambah 1320 ditambah 1260 modulo 385. Maka X sama dengan 3273 modulo 385. Maka hasil akhirnya yaitu X sama dengan 193 modulo 385. Jadi, jumlah paket minimum yang memenuhi semua kondisi adalah 193 paket. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Rana Syafriani. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pada saat ini ditampilkan formula teorema sisa Cina, di mana misalkan kita tuh diberikan suatu sistem kongruensi. Eh, X kongruen dengan A1 modulo AI modulo NI, di mana untuk I-nya itu dari 1 sampai K. Nah, syarat utama dari teorema ini adalah bahwa setiap pasangan modulo NI dan NJ saling prima atau FPB-nya sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J. Nah, jika syarat ini terpenuhi, maka teorema sisa Cina menjamin bahwa sistem em, kongruensinya tersebut memiliki solusi. Nah, selain itu, solusi tersebut unik modulo N besar. Dengan N besar itu sama dengan N kecil 1 dikali N kecil 2 dikali seterusnya sampai dikali dengan N kecil K. Artinya terdapat tepat satu solusi X pada interval X besar sama 0 kecil dari N besar yang memenuhi seluruh kongruensi di atas secara bersamaan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke ide pembuktian dari teorema sisa Cina, di mana pertama kita definisikan N besar sama dengan N kecil 1 dikali N kecil 2 dikali seterusnya hingga N kecil K. Untuk setiap I kita definisikan itu N besar I sama dengan N besar per N kecil I. Karena setiap N kecil I saling prima dengan N kecil J, untuk I tidak sama dengan J, maka disimpulkan bahwa FPBN besar I, N kecil I itu sama dengan 1. Nah, berdasarkan teorema kongruensi linear, karena FPB-nya sama dengan 1, maka N besar, maka persamaan N besar I X itu kongruen dengan 1 modulo NI. Memiliki solusi tunggal modulo NI. Solusi ini kita sebut dengan M besar I. Nah, nilai M besar I inilah yang nantinya digunakan untuk membangun solusi akhir dari sistem kongruensi sehingga setiap kongruensinya dapat dipenuhi secara bersamaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz Muzaki. Silakan. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Pembuktian tujuan kita adalah untuk membuktikan bahwa X kongruensi A1, M1, N1 ditambah A2, M2, N2 sampai A1, M1, MI, NI modulo N adalah solusi simultan dari sistem kongruensi yang diberikan. Perhatikan bahwa NI kongruensi 0 modulo N karena NI mutlak N maka diperoleh X kongruensi A1
M1 N1 ditambah A2 M2 N2 hingga A1 M1 MI NI modulo N. Pilih bilangan buat XI sehingga NI XI kongruensi 1 modulo N. Oleh karena itu diperoleh X kongruensi A1 AI 1 modulo N. X kongruensi AI modulo N. Ini menunjukkan bahwa sistem kongruensi tersebut memiliki solusi. Next. Misalkan X turunan pertama memenuhi sistem kongruensi tersebut sehingga X kongruensi AI kongruensi X modulo N kecil I. I sama dengan 1, 2, 3 hingga J. Maka NI mutlak X kurang X turunan pertama untuk setiap nilai I. Karena diperoleh NI, N2, N3 sampai NK, mutlak X kurang X turunan pertama yang berakibat X kongruensi X turunan pertama modulo N. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul Iksan. Disilakan. Baik, selanjutnya itu generalisasi. Pada contoh sebelumnya, kita menyelesaikan 3 kongruensi sebagai berikut. X kongruen 3 mod 5, X kongruen 4 mod 7, dan X kongruen 6 mod 11. Secara umum, permasalahan tersebut dapat digeneralisasi menjadi sistem kongruensi linear, yaitu X aksen kongruen A1 mod N1, X aksen kongruen A2 mod N2, sampai X aksen kongruen AK mod NK, dengan syarat bahwa setiap pasangan modulus saling relatif prima, yaitu faktor keketuan terbesarnya sama dengan 1 untuk semua I tidak sama dengan J. Teorema sisa Cina menyatakan bahwa sistem kongruensi di atas memiliki solusi tunggal modulo, yaitu N besar sama dengan N1, N2, sampai NK. Solusi tersebut dapat dikonstruksi menggunakan rumus X kongruen dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K, AI, MI, NI dimodkan dengan N besar dengan NI sama dengan N besar per NI kecil, N kecil I, M besar I kongruen dengan N besar I dipangkatkan negatif 1 dimodkan dengan NI. Dan AI sama dengan X dimodkan dengan NI. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Berikut ada materi terakhir, yaitu penerapan dari teori mahasiswa Cina. Yang pertama ada kriptografi atau keamanan data. Teori mahasiswa Cina digunakan untuk mempercepat proses enkripsi dan deskripsi pada algoritma RSA. Nah, dengan teori mahasiswa Cina ini, komputer tidak perlu menghitung angka raksasa secara langsung. Nah, data dipecah menjadi bagian-bagian kecil, dihitung secara terpisah, lalu disatukan kembali. Ini bisa membuat proses 3-4 kali lebih cepat. Yang kedua ada penjadwalan dan kalender. Nah, secara historis, teori mahasiswa Cina digunakan untuk menentukan siklus kalender. Misal, menghitung kapan berbagai siklus astronomi akan bertemu kembali di titik yang sama. Nah, ini digunakan dalam menentukan tanggal hari besar atau fenomena astronomi tertentu. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.